Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah dan bintang tamu kita yaitu Mas Ahmad Nur Khalid. Selamat pagi Mas Khalid. Oh, selamat pagi Bung Adri. Kita subuh-subuh nih, habis sholat subuh kita langsung diskusi ya. Oh, siap. Nah, diskusi kita kali ini mau membahas tentang wahdatul wujud. Ini kan sudah mulai ternyata banyak diperbincangkan ya di media sosial juga ya, bahwa sebenarnya kita ini bagian dari Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita gitu, ya kan, Allah dalam diri kita gitu. Nah, pembahasan ini dulu kan pernah dibahas juga ya oleh beberapa tokoh ya, seperti misalnya Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, pernah dibahas itu semua gitu. Dan itu mengandung kontroversi di zamannya. Nah, menurut Cak Khalid nih ya, tentang wahdatul wujud ini seperti apa sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Bung Adri. Kalau misalkan kita mau ngecek ya ke belakang nih Bung Adri ya, sebenarnya wahdatul wujud itu teori lama ya. Itu namanya, akar teorinya namanya emanasi ya. Teori emanasi ini adalah teori yang dikeluarkan oleh para filosof era ini ya, Romawi, namanya Platonisme ya. Nama madhabnya itu Platonisme, yang menyebutkan bahwa alam semesta itu terbentuk dari pancaran Tuhan. Dari Tuhan memancar menurut teori ini ya. Kemudian ada berapa lapis terbentuklah alam semesta. Nah, sehingga dengan teori ini mereka mengatakan alam semesta termasuk manusia ini bagian dari Tuhan. Begitu. Dan melalui teori ini juga mengatakan bahwa alam semesta itu yang kita ini ya, itu sebenarnya semu begitu. Nah, yang betul-betul ada adalah Tuhan. Nah, ini adalah turunan dari teori emanasi. Nah, ini dasarnya apa? Hanya berimajinasi, berkhayal begitu, lalu muncul gambaran, atau apa? Apakah ada sebuah fakta di mana orang itu melihat seperti itu? Tentu jawabannya nggak ada yang pernah melihat Tuhan memancar dan seterusnya kan. Jadi ini hanya sebuah rangkaian imajinasi yang dikembangkan orang. Karena kalau misalkan bagaimana kita menelusurinya, kalau misalkan kita melihat ucapan memancar itu sifat apa Bung Adri? Cahaya ya, cahaya memancar. Artinya apa? Konsepsi memancar itu adalah konsepsi benda, yaitu cahaya. Nah, dari sini kemudian orang mengembangkan sebuah teori. Ketika dia melihat cahaya, kemudian dia menganggap kira-kira Tuhan memancar seperti cahaya ini. Dan kemudian berkembangkan lagi imajinasinya ini, berlapis kan ya. Muncul lapisan berikutnya sampai kemudian terbentuknya alam semesta termasuk manusia ini kan itu. Sehingga bisa dipahami bahwa teori itu tidak berdasarkan oleh pengetahuan langsung ya. Karena pengetahuan langsung kita adalah ya, memancar itu benda, makhluk, apa itu bagian dari benda-benda yang ada di alam semesta, sehingga itu tidak berdasarkan hakikatnya. Jadi apa itu menjadikan sebuah sifat benda yang ditempelkan kepada Tuhan gitu. Nah, dari sini kita ngerti bahwa teori ini dari sisi pengetahuan langsung itu tidak mencukupi. Lalu kalau misalkan ini dianggap sebagai pengetahuan tidak langsung ya, kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa pengetahuan tidak langsung itu harus didasarkan pada argumentasi pengetahuan langsung ya. Seperti kita membuktikan adanya Tuhan ya, itu didasarkan oleh pengetahuan langsung bahwa alam semesta ini ada ya. Alam semesta ini ada, dan adanya ini tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Karena itu butuh kepada yang mengadakan, yang disebut pencipta. Nah, dari sini muncul sebuah penalaran untuk membangun pemikiran tidak langsung bahwa Tuhan itu ada dan itu haruslah pencipta. Ini juga teori emanasi ini kemudian dikembangkan secara variatif ya. Misalnya kalau kita melihat apa itu filosof-filosof dari dunia Islam ya, yang mengatakan misalkan pertama menyebut
mengganti istilah ya. Jadi mengganti istilah apa itu Tuhan itu dengan al-aqlul awal gitu. Dengan akal, dengan istilah akal. Dari akal kemudian lahirlah akal pertama, akal kedua, akal ketiga, akal keempat dan seterusnya ya. Sampai kemudian terbentuklah alam semesta. Nah, kalau pertama kan teorinya namanya teori pancaran ya. Pancaran berarti dia imajinasinya adalah alam apa itu cahaya. Terus kalau yang kedua ini namanya teori akal-akalan. Dari akal 1, akal 2, akal 3 sampai terbentuknya alam semesta. Intinya adalah sebuah imajinasi tentang tahapan-tahapan terbentuknya manusia, apa itu alam semesta, dan itu tidak ada dasarnya gitu. Ya dasarnya imajinasinya kan itu. Nah, kemudian ke sini ada lagi misalkan tidak melalui di situ ya, tapi kemudian mengatakan bahwa orang yang sampai pada makom tertentu dia menyatu dengan Tuhan gitu. Wahdatul wujud juga ya, tapi teorinya agak geser nih gitu, agak geser gitu. Nah, ini misalnya kita melihat ada orang yang memaknai secara keliru terhadap apa itu sebuah istilah dalam tasawuf yaitu fana ya. Yang fana itu kemudian dipahami bahwa orang yang sampai pada makom fana gitu aja itu ya dia akan menganggap semua apa itu diri termasuk dirinya ini adalah Tuhan gitu. Karena fana itu sudah dianggapnya sudah hilang akal begitu. Sehingga orang hilang akal nggak dihukumi. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang keliru kan itu. Bahwa fana itu ya, ini kan hanya soal pengaturan peristilahan ya. Fana itu adalah orang yang sampai pada tahapan apapun yang dia lihat, yang dia ingat adalah penciptanya sesuatu itu. Jadi dia melihat gunung, dia melihat lautan, yang dia ingat siapa? Allah, penciptanya itu gitu. Jadi sedikit permainan kata-kata tapi maknanya berbeda gitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang-orang zaman sekarang ketika apa istilahnya itu memahami atau berusaha memahami istilah wahdatul wujud yang berkembang belakangan gitu. Berarti bukannya fana itu seperti fana dia hilang kesadaran lalu dia melihat seluruh benda itu wah Allah semuanya, kita ini tidak ada gitu. Enggak begitu. Memang ada yang kayak begitu tuh istilahnya itu orang yang hilang akal ya. Jadi fana itu bukan orang yang hilang akal gitu. Karena orang berakal sama orang yang hilang akal makomnya tinggi mana Bung Adri? Yang berakal ya. Yang berakal. Sehingga tidak mungkin tahapan sebuah tasawuf itu adalah tahapan tertingginya adalah orang gila, orang yang hilang akal. Itu nggak mungkin gitu. Nah, ada memang orang yang kita menyebutnya istilahnya itu majdzub ya, jadzab ya. Jadzab ini adalah orang yang hilang akal. Karena hilang akal itu dia tidak dihukumi gitu. Jadi tidak dihukuminya bukan berarti tidak dihukumi kekufurannya bukan berarti karena dia benar, tapi karena dia hilang akal itu gitu. Itu pun ya menurut apa itu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam disuruh untuk dicambuk. Biar apa? Biar cepat-cepat akalnya balik gitu. Biar badannya sakit terus kemudian akarnya balik. Kan kenapa gitu ya? Karena ucapan orang-orang ini ketika diikuti oleh awam itu akan membahayakan orang awam. Dia memang tidak dihukumi dengan kekufuran, dengan kesesatan, tetapi orang-orang yang menganggapnya itu sebagai tahapan yang wah, kemudian menganggapnya itu mengikutinya, bagaimana hukumnya gitu. Sehingga perlulah itu untuk dicambuk biar cepat kembali akalnya gitu. Nah, kalau terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah nih dari pemahamannya ya tentang wahdatul wujud ini, yang paham yang sebenarnya itu bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya sebenarnya yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yang sudah berkembang di antara kita bahwa apa itu makhluk dan kholik pencipta itu dua hal yang berbeda. Nah, penalarannya kalau ini dari penalaran ya, kalau misalkan dari penalarannya adalah yang kemarin kita sampaikan, kita bahas ya, bahwa alam semesta ini ada, dibuktikan oleh pengetahuan langsung melalui panca indera kita. Ini pengetahuan langsung. Nah, kemudian
meskipun ini ada, tetapi termasuk kita sendiri ini kan tidak bisa mengadakan diri kita sendiri. Kita, Bung Adri, ada di dunia ini pernah merencanakan belum sebelumnya supaya ada? Belum. Nggak pernah merencanakan kan? Nggak ingat kan, ada ingatan merencanakan biar menjadi ada, atau menjadikan biar menjadi ada? Nggak pernah kan? Nah, karena itulah kemudian ini memberikan pemahaman bahwa status adanya kita itu hanya mungkinul wujud, menggantung status adanya. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Bisa ada kalau dijadikan ada, bisa tidak ada kalau tidak dijadikan ada, karena kita tidak mengadakan diri kita sendiri. Nah, itu adalah makna dari mungkinul wujud, kan itu. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, faktanya kita sudah ada. Karena itu yang menjadikan ada itu haruslah ada. Nah, ini istilahnya berpikir penalaran, kegiatan pengetahuan tidak langsung. Nah, dari yang menjadikan ada dari tiada haruslah ada, itu adalah namanya pencipta, atau yang kita sebut dengan istilah al-khaliq. Karena itu yang menjadikan tiada menjadi ada haruslah ada. Nah, kalau kita dan inilah yang berhak untuk dipertuhan gitu. Jangan sampai alam semesta sudah ada, ya tiba-tiba Tuhannya baru muncul belakangan, gitu kan ya. Bayangin nggak mungkin kan? Ini menyalahi penalaran kita, gitu. Alam semesta sudah jalan, udah ini semua hukum-hukumnya ada, kok kemudian tiba-tiba Tuhan, ada orang ngaku Tuhan muncul belakangan, itu kan mustahil. Gitu. Apalagi alam semesta ini bagian dari Tuhan itu sendiri itu. Nah, itu tadi itu tidak ada sandaran pengetahuan langsungnya, gitu. Jadi hanya sebuah imajinasi. Nah, di sini memang ada sebuah madhab yang madhab namanya kaum sofis ya, di kelompok filsafat itu ya. Kaum sofis ini ya, penalaran itu tidak harus berdasarkan pengetahuan langsung. Jadi ya tadi tuh kayak imajinasi, ngomong gini, apa dasarnya? Pemikiran gitu. Nah, kalau di ilmu logika ya, pemikiran itu tidak boleh tidak berdasarkan pengetahuan langsung, harus berdasarkan pengetahuan langsung. Nah, karena dia tidak berdasarkan pengetahuan langsung, kebenaran itu nanti ukurannya apa? Banyak-banyakan pendukung gitu. Ya tergantung, kalau misalkan banyak pendukung yang mengatakan benar, ya jadilah dia benar menurut kaum sofis. Dan ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Banyak perdebatan-perdebatan tuh dilarikannya bukan kepada sebuah argumentasi, tetapi kepada banyak-banyakan pendukung. Nah, itu sebenarnya adalah tradisi atau alur yang dibangun oleh kelompok sofis, kaum sofis. Nah, kebenaran tidak begitu caranya gitu. Gitu, Matri. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menolak itu ya. Menolak wahdatul wujud itu. Jadi kalau misalkan kita bisa merujuklah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qushairi ya. Imam Al-Qushairi itu ketika ditanya tentang wahdatul wujud, mengutip ayat Al-Qur'an, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Ya, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Apa maknanya? Manunggal atau bersatu. Sehingga teori wahdatul wujud ini juga bisa dirujuk akar ke belakangnya ya, karena itu dikutip oleh Al-Quran kan artinya lama ya itu ya, ya merujuk teori tadi itu Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Dan itu Al-Quran tidak membenarkan itu, menyebutnya sebagai sebuah kekufuran begitu. Nah, ini adalah penjelasan Al-Imam Al-Qushairi. Berarti secara akidah menyimpang ya, menyimpang gitu. Sehingga tidak boleh kalau kita lihat coba orang-orang yang membenarkan teori wahdatul wujud itu argumentasinya apa? Nggak ada argumentasi yang kuat gitu. Ya kalau hanya berimajinasi mengatakan ini itu apa bedanya dengan orang mabuk ya. Ya, orang mabuk ngomong gitu kan ya, ini melayang ini dan seterusnya. Yang nggak setuju itu belum sampai gitu, makomnya belum sampai. Itu sering dikatakan begitu. Makomnya belum sampai. Coba makomnya seperti apa? Makanya tadi kan sudah saya ceritakan kan, ada pengetahuan langsung, ada pengetahuan tidak langsung. Jadi itu teori ya. Jadi wahdatul wujud itu teori ya. Bukan makom apa bukan. Gitu, berarti ya. Pengalaman individu seorang yang wahdatul wujud itu tidak bisa dijadikan hukum ya.
Jadi nggak ada pengalaman individu apa itu wahdatul wujud itu nggak ada ya. Tetap harus berpegang pada Tadi ya sebenarnya seperti yang tadi loh Bung Adri. Misalkan kita nyebut istilah fana ya. Fana itu bukan menganggap semuanya ini Allah ya. Tapi semua benda-benda ini apapun yang dilihat yang diingat adalah penciptanya. Permainan kata-kata doang. Sekecil itu gitu. Cuman orang kan membuat sebuah imajinasi ini tahapan yang tinggi, sakral. Nah, sakralnya dari mana kan itu? Ini soal penalaran gitu kan ya. Penalaran bahwa apapun benda apapun yang dia lihat, yang diingat adalah penciptanya benda, Allah. Bukan kemudian benda itu Allah. Beda ini mananya gitu. Nah, cuman orang kan suka mengglorifikasi untuk menutupi kebenaran, mengaburkan kebenaran. Jadi dibuatlah teori yang sakral gitu kan ya. Ini tahapan yang suci apa. Nah, itu tuh udah nggak bener itu gitu. Cak Ibnu Arabi kembali lagi. Iya. Nah, ini bagaimana coba tanggapannya Cak Khalid? Soal Ibnu Arabi ya sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Tinggal kita mau jeli mencermati atau tidak gitu. Seperti karya-karyanya Ibnu Arabi ya, Al-Futuhat Al-Makkiyah sama apa itu Fususul Hikam kan itu. Jadi para ulama sudah membahas itu panjang lebar. Nah, kita hanya mengutip saja ya, bahwa para ulama mengatakan karya-karya Ibnu Arabi itu banyak disisipkan ya, disisipkan ucapan-ucapan yang bukan ucapannya Ibnu Arabi. Coba siapa yang bisa mengcross-check sekarang? Misalkan Bung Adri mengarang kitab tahun 65. Bung Adri sekarang tidak ada. Pada rentang waktu ini, seandainya kemudian ada orang menambahkan ucapan-ucapan di situ, ya, kemudian yang itu sebenarnya bukan Bung Adri yang nulis kitab itu. Siapa yang bisa mengcross-checknya? Siapa yang bisa memverifikasinya? Yang bisa memverifikasinya adalah para ulama. Dan para ulama ini banyak ininya perjalanannya, nggak mungkin selain dari itu kemudian ada yang berusaha mendapatkan ya, mendapatkan apa itu naskah asli ya, naskah asli yang dari catatan dari Ibnu Arabi langsung gitu. Ada yang kayak gitu dicari itu kok begini gitu, karena di dalam apa itu di dalam kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu ada perkataan yang jelas sekali tentang kesesatan apa itu hulul dan wahdatul wujud. Jadi Ibnu Arabi mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad ya. Barang siapa berpendapat hulul, pendapat hulul itu adalah tadi itu ya, orang yang sampai pada level tertentu ditempati Allah, Allah menempati salah satu makhluknya gitu ya. Terus kemudian ittihad ya, wahdatul wujud ya, man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Barang siapa yang berpendapat dengan apa itu hulul, maka agamanya telah cacat. Wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Dan tidaklah orang yang berpegang pada wahdatul wujud melainkan dia adalah kelompok yang menyimpang gitu. Illa ahlul ilhad. Jadi ini ada dalam karangannya Ibnu Arabi gitu. Nah, dengan kalimat yang apa itu gamblang dan sharih seperti ini, bagaimana gitu kan ya, kita bisa membenarkan ucapan-ucapan yang mengandung perkataan-perkataan hulul ataupun wahdatul wujud yang ada dalam kitabnya Ibnu Arabi. Nah, karena itulah para ulama-ulama terdahulu sudah memverifikasi. Jadi kalau ada manuskrip, ada naskah ya nggak langsung dibenarkan, enggak, cek dulu kan itu. Siapa yang bisa memverifikasi, memastikan naskah itu asli? Kan nggak ada. Gitu. Apalagi cuman teori apa kalau sekarang kan filologi itu pakai karbonisasi itu kan. Ya iya, karbonisasi bisa memverifikasi misalkan tahun sekian, tapi bisa nggak memverifikasi bahwa itu betul-betul dari pengarang kitab? Nggak bisa, Bung Adri. Gitu. Nah, disinilah apa itu pentingnya yang namanya ilmu sanad. Gitu. Jadi manuskrip itu juga butuh sanad. Gitu. Ini dari ini perlu terverifikasi gitu. Tidak cukup hanya temuan manuskrip kemudian membuat sebuah analisa, itu nggak cukup gitu. Dan itu akan berbahaya sekali karena misalkan kita melihat yang hampir mirip ini dengan teori emanasi ini. Orang sering menyebut teori Nur Muhammad
Ya, ini ada dalam banyak kitab-kitab kita yang merujuk pada sebuah hadis dari Musonaf Abdur Razak. Musonaf Abdur Razak ini adalah musonaf kitab hadis generasi awal ya, seangkatan dengan Muwatta Malik. Nah, di kitab Musonaf Abdur Razak ini banyak ulama yang merujuk ini di di kitab Abdur Razak begitu. Nah, masalahnya di Musonaf Abdur Razak ini hari ini nggak ada bagian yang dikatakan itu, nggak ada gitu. Nah, ini juga bukan kita yang ngomong, ini hanya menyebutkan apa yang diuraikan para ulama ya. Sehingga kemudian para ulama mengatakan hadis itu yang dirujuk kepada Musonaf Abdur Razak itu adalah hadis maudhu, tidak punya dasar, tidak punya sumber, kan itu. Lah belakangan ini ada baru ya, ada yang seolah-olah menemukan ya, mengatakan menemukan manuskrip yang hilang dari Musonaf Abdur Razak ya, Al-Juz'ul Mafqud ya min Musonaf Abdur Razak. Jadi ada orang dari Yaman ya, di Yaman Selatan ya, orang menemukan ini di Yaman Selatan, katanya ini adalah manuskrip juz yang hilang dari Musonaf Abdur Razak. Dan kemudian di sini teorinya jelas sekali, sama seperti emanasi gitu. Tapi ini bukan dari Allah, tapi dari Nur Muhammad. Ada hadis dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian terbentuk ini, sampai seperti terbentuknya alam semesta gitu. Nah, ini sama. Kalau saya pernah baca filsafat, ya lah gini doang, ini pasti palsu ini kan gitu. Hanya dengan begitu aja sebenarnya sudah kerasa gitu. Nah, karena itu yang namanya manuskrip itu tidak bisa langsung dibenarkan ya. Tulisan-tulisan, saya pernah diskusi dengan Dr. Kausar Azhari ya, yang tesisnya itu tentang kitabnya Ibnu Arabi. Saya tanya ke beliau, ini sudah ada ulama yang menyatakan bahwa semua perkataan wahdatul wujud yang ada ataupun hulul, perkataan hulul yang ada di kitab Ibnu Arabi ini nggak bisa dikatakan ini perkataannya Ibnu Arabi kan itu. Karena apa? Karena ketika di sini ada sebuah perkataan yang jelas sekali yang menentang hulul dan wahdatul wujud di kitabnya Ibnu Arabi kan itu. Kenapa Anda berpegang kepada yang hulul dan meninggalkan yang anti hulul? Gimana Anda memverifikasi manuskrip itu? Ya nggak bisa menjawab. Paling hanya teori itu filologi kan itu. Nah, filologi pun banyak kerentanan ya, seperti tadi itu. Dalam suatu rangkaian waktu, bagaimana dia bisa memastikan bahwa buku yang itulah yang berasal dari pengarang? Nggak ada gitu. Nah, karena itu ya ini sebenarnya berkembangnya agak luas nih, agak berbahaya ini, karena yang berkembang di sekarang di jurusan-jurusan tasawuf di fakultas perguruan tinggi ya, itu ya mengarahnya ke Ibnu Arabi semua. Jadi tasawuf itu dilarikan ke teorisasi filsafat gitu. Ya tadi itu larinya ke Ibnu Arabi, ini adalah yang nyebutnya tasawuf falsafi gitu. Sebenarnya nggak ada tasawuf falsafi itu. Ada, diadakan dengan cara pemalsuan kitab Ibnu Arabi gitu. Nggak ada tuh istilah falsafi itu. Nggak ada gitu. Tasawuf ya tasawuf gitu. Nah, falsafi ini adalah buatan orang tidak bertanggung jawab yang kita anggap itu bisa dipegang gitu. Itu Bung Adri. Oke, Cak Khalid, terima kasih, sangat mendalam ya. Mungkin cukup memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat Dialektik TV. Sekian dari kami, terima kasih Cak Khalid waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.